Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Sofa Maulana. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas hukum tata pemerintahan, di mana untuk masa depan hukum tata pemerintahan sendiri yang baik merupakan perwujudan dari implementasi dari kaidah negara hukum termasuk Indonesia. Perwujudan hukum tata pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan yang ada di masyarakat. Secara historis, seiring dengan terbentuknya sejumlah pemerintahan yang pernah pasca kemerdekaan 1945, hukum tata pemerintahan yang baik itu merupakan kebutuhan mutlak setiap negara dalam membina dan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di suatu negara tersebut. Nah, hukum tata pemerintahan yang baik terkait dalam keberhasilan pemerintahan yang merespon dan menangani berbagai isu yang berkaitan dengan politik, diplomatis, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, dan lain sebagainya. Walaupun akuntabilitas utama implementasi hukum tata pemerintahan yang baik ada di tangan pemerintah akan kontribusi, akan tetapi di situ sektor swasta dan masyarakat mempunyai peran dalam kontribusi yang signifikan terhadap implementasi hukum tata pemerintahan di suatu negara, dan diperlukan ditumbuh kembangkan lagi kesadaran dari setiap kalangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari tentang tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hanafi, dan di sini juga saya akan sedikit menambahkan yaitu materi tentang tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan. Menurut saya, Indonesia di tengah dinamika perkembangan global atau maupun nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian untuk semua pihak. Perkembangan situasi nasional ini dicirikan menjadi 3 fenomena. 1. Permasalahan yang semakin kompleks atau multidimensi. Artinya di sini yaitu adalah permasalahan yang datang dari mana saja, entah itu dari masyarakatnya ataupun dari pemerintahannya. Salah satu yang akan berdampak sangat signifikan pada nantinya yaitu adalah perkembangan hoax yang bermunculan kepada masyarakat dan menggiring suatu opini kepada masyarakat nantinya. Yang kedua itu adanya perubahan yang semakin cepat atau suatu regulasi, kebijakan, dan aksi reaksi masyarakat. Di sini hukum tata pemerintahan sangat penting adanya, bahwasanya suatu kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh hukum tata pemerintahan akan sangat berdampak kepada masyarakat dan akan mengeluarkan reaksi aksi masyarakat apabila suatu kebijakan itu nantinya merugikan. Ketiga itu adanya ketidakpastian yang relatif tinggi, atau contohnya seperti bencana alam karena faktor cuaca yang tidak menentu, atau situasi ekonomi yang contohnya terjadi pada masa-masa pandemi seperti saat ini, dan juga perkembangan politik yang up and down yang tidak bisa kita hindari, bahwasanya perkembangan politik akan semakin cepat dan akan sangat berdampak pada masyarakat nantinya. Dan sebagai hukum tata pemerintahan, hal-hal seperti itu seharusnya bisa untuk minimalisir akan adanya kejadian yang sangat merugikan kepada masyarakat. Dan hukum tata pemerintahan yang baik menurut saya merupakan kebutuhan mutlak setiap negara dalam membina dan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di suatu negara dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan. Jadi landasan hukum tata pemerintahan di Indonesia ini harus bisa melihat dari suatu aspek yang lain, bukan hanya saja aspek-aspek yang istilahnya yang ada di masyarakat, maupun juga harus memikirkan suatu aspek yang berada di masyarakat dan tidak adanya suatu kerugian yang bisa dirasakan oleh masyarakat pada nantinya. Sekian dari saya materi tentang tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.